Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Puan Anis. Saatnya perempuan bicara berdelau. Selamat siang teman-teman. Sekarang saya berada di rumah salah satu tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Beliau adalah pengusaha, beliau adalah pencipta masyarakat Kota Tanjung Pinang, dan beliau juga adalah pejuang Provinsi Kepulauan Riau. Dan di tahun 90-an, siapa yang tak kenal dengan seorang Yusri Sabri? Beliau sangat gigih memperjuangkan persoalan-persoalan masyarakat. Assalamualaikum Pak Yusri Sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Yusri, kami datang ke sini ingin bersembang. Dan di luar sana banyak sekali berita-berita baik dari media sosial ya, masyarakat menanyakan setelah Wako dan Wawako mengembalikan uang dugaan korupsi sebesar 2,3 miliar dan Wawakonya 139, itu apakah berhenti sampai di situ atau bagaimana Pak Yusri? Pak Yusri, di luar sana banyak sekali media-media yang memberitakan tentang Wako dan Wawako terkait dengan pengembalian dana dari Wako sebesar 2,3 miliar dan Wawako sebesar 139 juta. Menurut Pak Yusri, bagaimana itu? Apakah dengan mengembalikan uang dari Wako itu sudah selesai pidananya atau gimana? Biar masyarakat semua mengetahui, ya kan? Jadi tidak bertanya-tanya nih masyarakatnya nih. Baik, jadi begini, masalah ini saya sudah tanyakan kepada beberapa narasumber saya, pada Bang Bu Yamin juga ya, Bu Yamin Saiman ya, itu koordinator MAKI ya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, juga kepada Profesor Muzakir ya. Semua mengatakan bahwa pengembalian itu tidak menghapuskan pidana korupsinya gitu. Karena sesuai dengan Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 itu pasal 4 yang mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak menghilangkan atau menghapuskan pidananya. Jadi intinya apa yang dilakukan wali kota dan wakil wali kota tadi, ya itu tak ada masalah, itu sah-sah saja. Cuman masalahnya sekarang, setelah saya tanyakan lagi kepada ahlinya, bahwa sebaiknya uang itu bukan dikembalikan ke kas daerah gitu. Seharusnya Kejaksaan Tinggi mengambil sikap untuk menyita uang itu sebagai barang bukti, walaupun pengembalian itu dilakukan sebelum penyidikan. Karena menurut Profesor Muzakir ya, seperti dikatakan itu, namanya pengembalian ataupun penyitaan uang kerugian negara tadi, baik sebelum maupun sesudah penyidikan, itu tetap pidananya tetap berjalan, dan dan uang itu sebaiknya disita oleh negara untuk dijadikan barang bukti. Saya rasa jadi masyarakat harus tahu bahwa pengembalian itu tidak serta-merta menghapuskan atau memaafkan. Sama seperti kata Dr. Muzakir itu, Profesor Muzakir itu bilang, sama dengan maling ayam, ya, maling ayam atau maling. Jadi udah ketahuan ya, walaupun belum dilaporkan, tapi ketahuan. Apakah dia kembalikan itu selesai? Tidak, pidananya udah tetap ada gitu.
Itu profesor ahli pidana loh, pakar hukum ahli pidana yang bicara. Baik, Pak Yusri. Waktu itu masih COVID ya, masyarakat masih betul-betul anjlok ya ekonominya ya. Dan bagaimana dengan statement yang disampaikan oleh Wako bahwa perempuan anti korupsi menurut Pak Yusri? Baik, itu biasa, itu slogan atau kalau kita bilang itu kan dia pakai waktu itu untuk kampanye. Oh gitu ya. Waktu itu dia kampanye pilkada Wako waktu itu. Saya tahu dia sebagai wakil. Jadi seperti inilah dana COVID yang ada di Tanjung Pinang ini untuk membantu masyarakat itu wali kota sudah melakukan refocusing anggaran itu sebesar 50 miliar lebih. 50 miliar lebih yang dilakukan refocusing yang dilakukan oleh wali kota Tanjung Pinang tadi itu sepeser pun tidak ada sampai ke Tanjung Pinang, sampai ke masyarakat. Jadi dana refocusing itu yang sebesar 50 miliar lebih dia pakai untuk membagi-bagi ke vertikal, ke Kodim, ke polisi, ke Danrem, ke mana-mana, ke kejaksaan, kemana dibagi-bagi sampai mencapai belasan miliar. Dan selebihnya dipakai untuk TPP ASN tadi. Nah, inilah yang menjadi masalah sekarang. Masyarakat harus tahu bahwa kasus ini bukan sekedar dilaporkan, tapi temuan. Ini adalah temuan oleh DPRD. Temuan DPRD tadi kita menyikapi gitu. Tapi DPRD tidak melapor, kita yang melaporkan ke kejaksaan. Jadi intinya masyarakat harus tahu dana refocusing anggaran yang sebesar puluhan miliar tadi tidak satu pun sampai ke masyarakat. Dia membantu masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat. Dia pakai dana Basnas, ya, pakai dana Basnas, dana zakatnya orang Islam, zakatnya pegawai itu dipakai dia. Dan dia mencoba melobi, saya lihat di dana dari usaha itu yang apa? Dana CSR, ya, dipakai CSR. Jadi CSR mungkin tidak berani atau bagaimana, jadi Basnas itulah dipakai untuk membantu masyarakat. Nah intinya masyarakat Tanjung Pinang harus tahu bahwa TPP ASN ini bukan mengada-ngada, ini temuan. Intinya apapun yang dia katakan temuan tadi, sama dengan dia maling ketahuan. TPPA itu tambahan penghasilan pegawai atau tunjangan itu? Tunjangan tambahan penghasilan. Apakah Wako dan tunjangan tambahan penghasilan? Apakah Wako dan Wawako itu tidak berhak mendapatkan? Sedikit pun tidak berhak. Jadi itu khusus untuk ASN saja. Gitu. Terus terang saja berdasarkan undang-undang yang ada, Wako dan wakil wali kota dan wali kota itu bukan ASN. Dia mempunyai tunjangan tersendiri. Ada tunjangannya, tapi dia tidak boleh mendapatkan tunjangan yang didapatkan oleh ASN. Tidak bisa, karena di dalam Perwako itu, Perwako 56 disebutkan dia itu tunjangan PPP ASN gitu. Jadi dipakai dari dana mana? Dari dana itu tadi yang refocusing tadi yang puluhan miliar tadi. 58 miliar. 58 miliar. Jadi intinya beginilah, saya katakan bahwa masyarakat nggak perlu bingung bahwa apa yang dilakukan Kejati ini kita apresiasi, kita dukung Kejati untuk menuntaskan masalah ini sampai selesai. Saya rasa begitu aja. Baik, untuk di akhirnya tentu masyarakat Kota Tanjung Pinang apa saran? Karena kemarin kan ini kan ada perjuangan dari masyarakat sehingga terangkat berita ini. Kalau masyarakat tidak ikut bekerja sama dan peduli terhadap anggaran APBD ini, mungkin bisa lewat begitu saja tuh Pak Yusri. Kira-kira seperti apa tuh? Baik, jadi begini, saya katakan bahwa sama dengan tadi maling ayam, kalau tak ketahuan ya selamatlah barang Tuhan gitu. Jadi bukan sedikit loh, sebenarnya gini, saya katakan ini, saya kembali lagi bahwa temuan dari DPRD itu 3,9 miliar, bukan 2,3. Tapi dia harus baru mengembalikan 2,3. Masih ada sisa yang belum dikembalikan. Masih ada sisa, saya rasa itu betul, belum, masih ada sisa sekitar 1,6 miliar. 1,6 miliar. Ya, belum dikembalikan oleh wali kota. Itu karena temuan dari DPRD. Dan kedua, wakil wali kota sudah kembalikan 139, tapi jumlah pastinya saya nggak tahu. Intinya begini, laporan yang diajukan oleh JPKP waktu itu, kalau JPKP sendiri bergerak dengan laporkan itu, dengan tanpa bantuan dari pejuang marwah yang kita bentuk itu,
itu tidak akan berhasil. Saya yakin 100%. Bahkan saya juga sebagai koordinator pejuang marwah selalu memberikan motivasi kepada kawan-kawan untuk terus berjuang, karena ini menyangkut uang rakyat yang harus kita selamatkan sama-sama. Kita masih ingat kita buat aksi di Kejaksaan Agung. Ya. Kenapa kita buat aksi itu? Dalam rangka hari anti korupsi sedunia itu, kita buat aksi untuk bagaimana Kejati ini tetap bekerja gitu. Jadi intinya apa yang kita buat ini, kita mewakili masyarakat, ya. Kita tidak peduli omongan orang, kita tidak peduli apa sindiran cibiran orang terhadap kita. Yang penting kita berjuang untuk masyarakat. Tapi terbukti kan sekarang? Terbukti, alhamdulillah terbukti. Nah, Pak Yusri, jika tidak ada gerakan dari pejuang marwah dan teman-teman Andi tadi, mungkin ini tidak akan terbukti, ya kan? Ya. Jadi kalau demikian, masyarakat adalah bagian dan harus menjadi pengawal dari pemerintahan, artinya mengawal pemerintahan ini. Nah, seperti teman-teman pejuang marwah yang lakukan, ya tentunya apa harapan terakhir Bapak Yusri? Baik, saya lanjutkan tadi bahwa selain di Kejaksaan Tinggi, kawan-kawan di DPRD juga membentuk pansus hak angket tadi gitu. Kita juga di pejuang marwah kita push gitu. Ya. Tapi ya kita tahu dengan gayanya wali kota sekarang ini, DPRD itu kita hanya melihat sekarang DPRD Kota Tanjung Pinang itu seperti hanya punya suara tapi tidak punya kuasa. Ya. Jadi kita harus ingat DPRD itu punya kuasa budgeting, ya. Kuasa pengawasan. Ada tiga kan? Hak pengawasan sama hak pengawasan, budgeting dengan hak penganggaran tadi kan. Intinya beginilah. Sekarang ini kita lihat DPRD cukup gigih juga memperjuangkan ini sampai memanggil 3 kali ya, Pak? Bukan, sudah 5 kali. 5 kali pemanggilan. 5 kali. Jadi pertama 2 kali, yang panggilan ketiga udah 4 kali. Panggilan ketiga kirim ke polisi untuk memanggil paksa, polisi tidak bekerja sama, polisi Polres Tanjung Pinang tidak bekerja sama. Panggilan keempat juga begitu. Akhirnya pansus hak angket ini sudah mendapat kesimpulan dan dia sudah laporkan itu ke Kejaksaan Tinggi. Sudah mendatangi Kejaksaan Tinggi untuk melaporkan hasilnya. Alhamdulillah, semua kita minta. Waktu saya di DPRD, saya minta kawan-kawan DPRD bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi. Oke. Baik, terima kasih Bapak Yusri. Untuk teman-teman yang ada di luar sana, kita tidak boleh masyarakat tinggal diam. Kita mari bersama-sama mengawas, karena apapun yang dibuat dari pimpinan yang artinya ada dugaan korupsi, artinya ini mengurangi atau memperlambat kesejahteraan masyarakat. Jelas ya? Jelas, itu pasti. Untuk itu kita terima kasih kepada tim 11 Marwah mewakili rakyat Kota Tanjung Pinang yang sudah terbukti hari ini berjuang walaupun dengan tertati-tati dan biaya sendiri ya, Mas. Oke, selamat nih Pak Yusri. Ya, terima kasih. Semoga ke depan lebih berhasil lagi. Alhamdulillah, amin.